arti hadir atau love reading arti hadir Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus tidak selalu resonate untuk seluruh Aquarius di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Baik Aquarius, tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi ketika memasuki bulan Juli 2020. Terkadang ketika kita naksir, menyukai, atau menjalin hubungan dengan seseorang, kita juga butuh yang namanya kepastian tentang arti hadir kita sebenarnya. Sebenarnya kita itu penting gak sih? Berarti atau enggak sih? Berpengaruh terhadap hidupnya atau enggak sih gitu. Itu wajar untuk ditanyakan dan seharusnya perlu untuk kita ketahui. Karena kita bisa mengukur yang namanya kadar atau porsi dalam hubungan, cinta yang kita berikan ketika seseorang tersebut juga mencintai kita. Begitu Aquarius. Baik Aquarius, ini general reading, tidak selalu resonate untuk seluruh Aquarius di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Bagi kamu Aquarius yang ingin dibantu dalam penyelesaian masalah, baik itu asmara, karir, sosial, hubungan orang tua, rekan kerja, atau apapun itu, kamu bisa menghubungi Naja melalui kontak person yang sudah Naja cantumkan di kolom description. Begitu. Naja akan bisa membantu kalian gitu. Dan pastinya itu berbayar dan gak gratis gitu ya. Baik Aquarius, saya mulai tentang arti hadir kamu. Saya tarik energi kamu Aquarius. Baik Aquarius, di bottom of the deck kamu di sini ada Five of Cups terbalik, situasi tentang bagaimana hubungan kamu dengan pasangan kamu, yaitu introspeksi diri itu sudah sangat sulit gitu. Sama-sama saling membenarkan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, begitu. Sama-sama meyakini apa yang ia percayakan. Dan bisa dikatakan sebagai manusia yang menjalin hubungan tetapi penuh dengan keegoisan, big ego, begitu. Mengcover diri untuk tidak mau memahami, mengerti, dan di salah satu pihak terkalahkan di sini. Jelas sekali situasinya di bottom of the day kamu tentang arti hadir kamu Aquarius di bulan Juli. Di sini adalah masa di mana kalian berada dalam fase hubungan yang sudah tidak bisa untuk saling melihat yang namanya kepercayaan, yang namanya kestabilan dan keseimbangan untuk menjalin hubungan. Karena kalian sudah pada tupoksi kalian sendiri, yaitu tentang apa yang kalian yakini, kebenaran yang ia yakini, baik kamu atau pasangan kamu, vice versa, atau bahkan bisa keduanya, begitu. Karena ini bukan personal reading, jadi ya nggak mungkin aja jelaskan satu persatu tentang permasalahan kalian. Karena Aquarius di dunia ini sangat banyak sekali. Baik, kita lihat energi pertama di baris pertama, yaitu energi kamu di sini. Ada Three of Cups, ada The Hierophant, dan ada Knight of Cups terbalik. Wow. Ya, di energi pertama di sini sudah sangat terlihat situasi di mana hubungan kalian sudah sangat dicederai oleh yang namanya orang ketiga, hubungan yang tanpa adanya status atau komitmen atau kesetiaan yang jelas di sini. Di energi kamu, aku melihat situasi di mana banyak sekali kebohongan atau banyak sekali rahasia yang belum terungkap, yang belum diutarakan juga, yang belum bisa untuk saling terbuka di sini. Aku melihat di pihak kamu Aquarius ada orang ketiga. Vice versa, bisa pasangan kamu nanti yang memiliki orang ketiga dan juga bisa kamu yang memiliki orang ketiga. Tetapi di baris pertama ini, aku melihatnya di energinya adalah hubungan yang memang sudah sangat dicederai oleh orang ketiga, three party dan three relation di sini, hubungan yang
sangat tersembunyi, hubungan juga yang penuh dengan kebohongan, sudah kurang yang namanya chemistry dan kamu merasakan itu. Di sini aku juga melihat situasi di mana kamu sudah pernah menjadikan dia sebagai tujuan kamu. Tetapi saat ini kamu sudah tidak menjadikan dia sebagai tujuan kamu. Karena kamu sudah sangat kelelahan. Kamu hanya pasrah terhadap kuasa Tuhan. Kamu hanya meyakini terhadap apa yang kamu percayakan, bahwa keajaiban itu akan hadir, bahwa keajaiban itu akan hadir, akan datang terhadap hidup kamu dan juga pasangan kamu. Begitu. Aku juga melihat situasi tentang bagaimana rasa cinta, rasa sayang yang terus ditunggu, yang terus kamu tunggu. Keseimbangan, kesinambungan, dan juga kesaling pahaman, kesaling kemengertian di sini. Iya, jelas sekali situasinya. Ketika menjalin suatu hubungan, tetapi hubungan itu pernah ada pihak ketiga, baik dari pihak kamu atau pihak pasangan kamu, maka bisa dikatakan hubungan tersebut sudah pernah kurang sehat. Ketika hubungan sudah dalam fase kurang sehat, itu tandanya hubungan tersebut sudah sangat sulit untuk dimanifest. Memperbaiki suatu hubungan itu pasti bisa, tetapi melalui proses itu bisa atau tidak, begitu Aquarius. Jelas sekali situasinya. Tetapi lebih jelas lagi di sini aku melihat dari pihak kamu yang punya orang ketiga, dari pihak kamu yang pernah menghadirkan orang ketiga, di pihak kamu yang pernah mencederai komitmen, kesetiaan, hubungan, begitu. Di pihak kamu yang pernah tidak jujur, ada rahasia atau ada sesuatu hal yang kamu tutup-tutupi di sini. Ini saatnya di bulan Juli tentang arti hadir kamu untuk saling introspeksi, begitu. Jangan hanya membenarkan atau melakukan pembelaan terhadap kesalahan atau terhadap apa yang kamu yakini dan kamu anggap benar. Karena ketika kita sudah menjadi manusia yang paham betul tentang pembelaan dan kita selalu melakukan itu padahal kita salah, maka itu namanya suatu hal yang bisa dianggap dengan kebodohan. Kita bodoh, tetapi kita seakan-akan tidak mau dianggap seperti orang bodoh. Nah, hal tersebut nantinya yang akan menjadi suatu hubungan ke depan atau kehidupan kamu ke depan itu kurang baik. Akan bisa yang namanya menyebar toksit di dalam hubungan, baik itu dengan pasangan kamu yang saat ini atau calon pasangan kamu di sini. Begitu ya. Di baris kedua tentang energi pasangan kamu, tapi ini bisa vice versa, bisa pasangan kamu yang di baris pertama, bisa kamu yang di baris pertama, begitu. Karena ini energi banyak orang, gitu ya Aquarius. Baik, di baris kedua di sini ada Queen of Swords terbalik, ada Two of Cups terbalik, dan ada Nine of Wands terbalik. Wow, terbalik semua di sini. Ya, aku di sini melihat situasi di mana pasangan kamu sudah sangat yang namanya berusaha untuk move on dari kamu, Aquarius. Berusaha untuk melupakan kamu, berusaha untuk menjauh dari kamu, berusaha untuk mencari ketenangan dalam kehidupannya sendiri. Dan di sini aku melihat bahwa pasangan kamu punya sekali banyak pilihan. Dia punya banyak sekali pilihan, dia kurang bisa untuk memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, atau bahkan suatu hubungan yang pada dasarnya itu sering merugikan dia, tanpa kamu sadari atau tidak. Dia adalah pasangan yang bisa dikatakan mengeluh. Mengeluh terhadap apa? Mengeluh terhadap hubungan kalian berdua di sini. Dan dia juga memerankan Queen of Swords terbalik, situasi di mana saat ini di masa Juli dia belum bisa tegas terhadap dirinya sendiri untuk meninggalkan kamu atau mempertahankan kamu, karena di sini dia juga sulit untuk move on. Dia sulit untuk melupakan kamu. Dia paham betul bahwa kamu adalah kehidupan dia, bahwa kamu adalah cintanya dia, bahwa kamu adalah kehangatan dia, bahwa kamu adalah seseorang yang patut untuk diperjuangkan menurut dia.
Begitu. Walaupun di sini kurang bisa diekspresikan, kurang bisa diaplikasikan terhadap kamu ketika bertemu, begitu. Di sini dia berusaha untuk menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang paham betul tentang adanya perbedaan di kedua belah pihak yang sulit untuk disatukan. Begitu Aquarius. Ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang yang paham betul terhadap perbedaan dan berusaha untuk menyelaraskan tetapi sulit, maka jawabannya adalah dia bisa dikatakan sebagai orang, wanita atau laki-laki yang tepat untuk diperjuangkan, karena dia berusaha untuk memanifest dengan caranya sendiri. Walau terlihat angkuh, terlihat seakan tidak mencintai, terlihat seakan tidak peduli, terlihat seakan egois, begitu. Tetapi sebenarnya dia ingin mempertahankan menurut atau sesuai dengan keyakinan dia, sesuai dengan cara dia, begitu. Baik, selanjutnya kita akan lihat tentang arti hadir kamu Aquarius. Di sini ada Page of Swords terbalik, ada Four of Wands, dan ada Five of Wands terbalik, ya. Jika kamu bertanya tentang arti hadir kamu di bulan Juli 2020, jawabannya adalah kamu masih berarti untuk dia. Kamu masih berarti untuk dia, dan dia masih mengharapkan untuk bisa berkomitmen dengan kamu, untuk bisa menjalin suatu hubungan yang ada tujuannya, yang ada ujungnya di sini. Sangat jelas sekali situasinya. Dia pernah berusaha untuk mendapatkan kamu, tetapi di bulan Juli ini dia berusaha untuk seperti seakan-akan tidak memperjuangkan kamu. Tetapi sesungguhnya dalam hatinya yang paling dalam, dia ingin berkomitmen sama kamu. Dia ingin menjalin hubungan yang pasti dengan kamu, walau itu sulit. Dan dia belum bisa melupakan tentang kesalahan-kesalahan atau tentang permasalahan-permasalahan yang pernah hadir dalam hidup kalian di sini. Dia belum bisa melupakan itu. Dia masih menganggap bahwa saat ini yang dia percayakan adalah tentang pikirannya, kebenaran dalam hidupnya. Contohnya, dia menganggap seperti kamu salah, dia menganggap seperti kamu berdosa, dia menganggap seperti kamu wanita atau laki-laki yang egois, yang tidak tahu diri atau apapun itu. Tetapi sesungguhnya dalam hatinya dia masih peduli terhadap kamu. Dia masih sangat menginginkan kamu. Kamu masih berarti untuk dia, Aquarius. Sangat berarti untuk dia. Begitu Aquarius. Ketika ini pembacaan dalam rumah tangga, bagi kalian yang sudah menikah, aku melihat memang di dalam rumah tangga itu ada yang namanya rasa hambar. Dan sekarang kalian melewati fase di mana kalian seperti seakan-akan hidup dalam satu rumah atau hidup dalam status pernikahan, tetapi tidak merasakan kebahagiaan yang jelas. Atau bisa dikatakan keharmonisan di sini. Iya. Ketika dalam satu rumah tangga tidak ada keharmonisan, walaupun itu dalam hitungan bulan di sini, maka patut yang namanya kita waspada dan berhati-hati. Begitu. Karena dalam rumah tangga itu tidak hanya kalian berdua, tetapi untuk anak dan untuk keluarga. Dan bagi kalian yang belum memiliki anak di sini, itu untuk keberlangsungan masa depan kalian. Hati-hati, karena di sini aku melihat bagi kalian yang berumah tangga ada potensi di mana perselingkuhan. Perselingkuhan itu akan terjadi, baik di pihak pasangan kamu ataupun di pihak kamu. Gitu Aquarius. Perselingkuhan dengan orang baru dan dengan orang lama yang pernah hadir dalam hubungan kalian, begitu. Dan di sini ketika aku melihat ini dalam pembacaan yang masih pacaran, tunangan, single, PDKT atau apapun itu, di sini aku melihat potensi tentang bagaimana hubungan yang sulit untuk menuju ke pernikahan atau hubungan yang sulit untuk menuju ke pacaran atau pertunangan di sini. Karena di sini aku melihat tentang bagaimana di salah satu pihak kurang bisa berkomitmen, kurang bisa untuk setia, kurang bisa untuk yang namanya dijadikan sebagai pedoman, panutan, kekasih yang baik, kekasih yang idaman, kekasih yang
penuh dengan kehangatan. Begitu Aquarius. Banyak sekali permasalahan di pembacaan tentang arti hadir kamu di sini. Aku juga melihat situasi tentang adanya potensi besar setelah Juli ini tentang arti hadir kamu, dan itu membawa setelah Juli tentang adanya karma buruk yang akan kamu lalui di sini. Selain karma buruk, di sini juga akan adanya potensi tentang perceraian bagi kalian yang sudah menikah, dan perpisahan bagi kalian yang berpacaran atau bertunangan. Begitu Aquarius. Dan sekarang saya akan mau lihat energi dari Oracle Energy. Begitu. Kalau kalian mau lebih jelas, lebih akurat, dibantu dalam penyelesaian, bisa menghubungi aja, bisa personal reading, oke? Baik, saya mulai Aquarius tentang arti hadir kamu di Oracle Energy bulan Juli 2020. Saya mulai catat energi kamu. Ya. Di sini ada the sun. Situasi tentang kebahagiaan, kemandirian, situasi tentang kenyamanan dan kehangatan. Kamu sangat merindukan dia. Kamu sangat merindukan sosok dia yang penuh dengan hangat, penuh dengan kemanjaan, penuh dengan kebahagiaan, dan penuh dengan kesaling kemengertian. Tetapi di sini kamu berada dalam situasi dua pilihan, antara meyakini bahwa dia adalah pasangan yang tepat, atau kamu berusaha melupakan dia dan memilih untuk sendiri, atau kamu berdoa untuk bisa dipertemukan dengan orang yang benar-benar layak serta baru untuk kamu. Begitu Aquarius. Di sini aku juga melihat situasi tentang kebingungan dalam hidup kamu. Beberapa macam pilihan yang harus kamu ambil. Tetapi di sini aku juga melihat situasi tentang diri kamu yang penuh dengan keterpurukan. Kamu bahkan merasa seperti hidup kamu penuh dengan dosa, atau hidup kamu penuh dengan kesalahan. Dan kamu tahu itu salah, tetapi masih kamu lakukan. Kamu berusaha untuk memanifest hidup kamu menjadi perempuan atau wanita yang lebih baik dan bertumbuh di sini. Tetapi itu kurang bisa, kurang mampu, dan tanpa daya di sini. Jelas sekali situasinya. Begini Aquarius, hidup itu memang sangat sulit dijalankan dengan yang namanya keikhlasan. Ikhlas karena apa Naja? Ikhlas karena Tuhan kamu. Ikhlas karena apa lagi Naja? Ikhlas karena dunia kamu, hidup kamu, jiwa kamu. Ketika kita sudah pernah berada di satu titik kenyamanan dengan siapapun itu, entah dia sudah berkeluarga, entah dia sudah punya kekasih, atau bahkan background kamu yang pernah berbuat dosa di sini, kita akan selalu berada di zona nyaman. Untuk move, bergerak itu sangat sulit. Dan itu sangat mustahil jika tanpa niat yang kuat. Maka aku mohon sama kamu Aquarius, bagi kamu yang resonate di sini, apapun masa lalu kamu, apapun kamu yang sekarang, dan siapapun pasangan kamu atau calon pasangan kamu, maafkan. Maafkan, terutama maafkan pada diri kamu sendiri. Maafkan pada diri kamu yang pernah melakukan salah, atau maafkan kesalahan pasangan kamu yang pernah mengecewakan kamu. Setelah kamu maafkan, kamu pasti akan tahu tentang jalan yang harus kamu tempuh, pilihan yang harus kamu pilih. Karena ketika kita sudah